Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, ketika kita mulai lalai atas kewajiban yang Allah berikan kepada kita, namun Allah masih memberikan kita kenikmatan atau bahkan memberi kita rezeki yang sangat banyak, hal itu harus kita waspadai dan kita sadari, karena bisa saja kita sedang mendapatkan azab kenikmatan atau yang biasa disebut dengan istizrod. Sobat Muslim, istizrod berasal dari kata daraja atau dalam bahasa Arab yang berarti naik satu tingkat ke tingkatan berikutnya. Namun istizrod lebih dikenal dengan istilah azab yang berupa kenikmatan yang sengaja diberikan kepada seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya yang lalai dalam beribadah dengan melimpahkan mereka kenikmatan dunia. Padahal segala hal yang dinikmati tersebut adalah suatu jebakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu atau kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Lalu ciri-ciri apa saja orang yang terkena istijrod tersebut? Pertama, jarang sholat atau ibadah lainnya, tetapi kenikmatan berlimpah. Sobat Muslim, jika kamu mendapati dirimu jarang beribadah, tapi pekerjaan dan rezekimu terasa lancar, bisa jadi hal tersebut merupakan istijrod. Hal tersebut sebetulnya ialah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihatmu lalai dan meninggalkan ibadah. Ibnu At-Tahillah pernah berkata, hendaklah engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istijrod dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu merasa tenang meski tidak pernah beribadah. Seorang muslim yang termasuk dalam golongan istijrod umumnya akan senantiasa merasa tenang sekalipun jarang beribadah. Ia tidak pernah merasa gelisah dan menyesal sedikit pun meski lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, selalu berbuat maksiat. Tanda orang-orang yang terkena istijrod berikutnya, selalu berbuat maksiat dengan melanggar yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta mengufuri nikmat-Nya. Mereka tidak pernah puas atas karunia-Nya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Kemudian yang keempat, jarang sakit. Sobat Muslim, sakit merupakan salah satu ujian yang dapat mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika sakit, seorang muslim yang taat akan senantiasa memohon kepadanya. Namun jika kita merasa jarang sakit dan sering melakukan perbuatan maksiat, maka coba lakukan introspeksi diri. Bisa jadi hal tersebut merupakan tanda-tanda bahwa kamu menjadi seorang istijrod. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, apabila engkau melihat Allah memberikan kebahagiaan keduniaan kepada hambanya, apa saja yang diinginkannya dengan serba-serbi kemaksiatannya, maka pemberian yang demikian adalah istijrod. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, kikir namun banyak harta. Umat Islam dianjurkan untuk senantiasa bersedekah. Namun ketika kita diselimuti rasa kikir, maka amalan tersebut akan kerap ditinggalkan. Maka tak jarang ada pula yang enggan mengeluarkan bantuan kepada orang lain. Namun demikian, justru ada beberapa golongan orang kikir yang hartanya berlimpah. Sobat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180.
Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita perlu berhati-hati terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kita akan dihindarkan dari istijrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.